Salam literasi. Seru literasi aksara. Literasi aksara. Aksi literasi siswa Krida Nusantara. Hey Krinuzen dan Sobat Literat, perkenalkan saya Atal Rafka Nafala. Saya Jihan Faizan Nabila Putri. Saya Semial Susansita Bobolan. Dan saya Kiza Shifani Fantriano. Dengan bangga kami hadirkan siniar literasi aksara jilid pertama. Keza, di jilid pertama ini apa aja sih yang bakal kita tampilkan? Oh tentu, seputar kegiatan literasi. Tetapi di video kali ini kita memiliki wawancara spesial. Dengan siapa? Siapa tuh? Dengan Ibu Ketua Yayasan dan Bapak Kepala SMA Terpadu Krida Nusantara. And anyway, dari sepengetahuan kamu, aksara itu akronim dari apa sih, Jihan? Nah, biar aku jelasin ya. Jadi, aksara itu apa sih? Aksara yaitu aksi literasi siswa Krida Nusantara yang menjadi wahana bagi para siswa SMA Terpadu Krida Nusantara untuk mengasah kemampuan berliterasi, khususnya angkatan kita, angkatan 29. Tapi bentar dulu nih, menurut kamu Sam, sebenarnya literasi itu apa sih? Jadi, sobat-sobat literat, literasi itu adalah kecakapan kita dalam mengolah informasi dari berbagai sumber. Dan ketika kita sudah mengolah informasi itu, kita akan menghasilkan sebuah karya-karya yang bermanfaat. Atau lah, coba kasih tahu buat sobat-sobat literat, berbagai sumber informasi itu apa saja. Jadi gini Sobat Literat, menurut aku sekarang literasi itu udah berkembang pesat, tidak lagi hanya membaca buku atau teks. Namun harus kita akui, literasi didasari dengan membaca. Jadi mari kita mengawali kegiatan berliterasi dengan gemar membaca buku. Tapi di zaman sekarang, hampir segala hal di sekitar kita bisa dijadikan sumber informasi. Contohnya, infografis, poster, film, lagu, artikel, penampilan seni, bahkan permainan tradisional bisa dijadikan sumber informasi. Wah, berarti literasi itu memang dasarnya adalah membaca. Tapi seiring berjalannya waktu, literasi berkembang dengan pesat. Bukan begitu, Atalah? Benar tuh Sam, jadi bisa kita artikan literasi adalah budaya selalu ingin tahu dan selalu mencari informasi dari sumber yang begitu banyak dan beragam. Betul. Kalian ini udah kayak Upin aja. Ya udah, karena kita sekarang udah tahu literasi dan aksara itu apa, sekarang kita saksikan ada beberapa dokumentasi kegiatan-kegiatan literasi aksara yang dilaksanakan oleh angkatan 29. Cus kita saksikan. Beragam ya kegiatannya, keren-keren banget gak sih? Iya, diantaranya ada kegiatan UKBI. Atau lah, jelasin dong apa sih itu UKBI ke sobat literat kita? Oke, bagi para sobat literat yang belum tahu, biar aku jelasin. UKBI adalah singkatan dari Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. UKBI adalah bagian dari kegiatan literasi aksara yang bertujuan menguji kecakapan kita dalam berbahasa, khususnya bahasa Indonesia, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan akademik. UKBI menguji kemampuan kita dalam membaca, mendengarkan, dan juga kaidah kebahasaan. Nah, ini dia testimoni dari siswa-siswi angkatan 29 yang berhasil meraih skor UKBI dengan predikat sangat unggul dan unggul. Semoga ini bisa dijadikan motivasi ya untuk sobat-sobat literat. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navalino Yurisprudensius Yusudin Setiawan dari kelas 10 E2. Setelah saya mengikuti UKBI, awalnya saya merasa grogi dan juga gugup. Tetapi ternyata tesnya asik dan juga menyenangkan. Saya mendapatkan skor 703 dengan predikat sangat unggul. Pesan saya untuk seluruh pelajar di Indonesia yang belum melaksanakan tes UKBI agar segera melaksanakannya, agar kalian dapat mengetahui kemampuan berbahasa Indonesia kalian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alta Funisa, kelas 10 E7, siswa SMA Terpadu Krida Nusantara. Jadi, hari ini, kelas 10 angkatan 29 sudah mengikuti UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Saya memperoleh skor 660 dan termasuk predikat yang sangat unggul. Hal ini memotivasi saya untuk mempelajari bahasa yang lebih baik lagi.
Bagi teman-teman yang belum pernah atau ingin mengikuti UKBI, langsung saja ke laman ukbidikdasmen.go.id. Sekian dari saya, salam literasi. Keren-keren ya Kinezan. Keiza, Jihan, kalian kan udah ngikutin kegiatan literasi aksara. Kira-kira benefit apa saja yang kalian udah dapetin? Bagi-bagi dong buat sobat-sobat literat kita. Aku ngerasa dengan adanya kegiatan literasi ini, kita jadi tahu bahwa literasi itu jangan hanya dipandang dari satu sudut, tapi dari berbagai sudut pandang. Betul tuh, Kay. Literasi itu luas banget dan jangka informasinya juga banyak. Dan kita harus memanfaatkan itu semua dengan rajin berliterasi. Oke, sekarang saatnya kita tepati janji kita di awal video. Pasti sobat literat udah nungguin kan? Baik, tanpa berlama-lama lagi, ikan hiu, ikan lele. Yuk kita saksikan video wawancaranya, Le. Hai Krinoza dan Sobat Literat. Kenalkan, saya Najla Hasnafikah. Dan saya Tarsul Bayonono. Saat ini kami bertugas untuk mewawancarai Ibu Ketua Yayasan Krida Nusantara, Ibu Nori Chandrawati Trisutrisno SH, dan Bapak Kepala Sekolah Menengah Atas Terpadu Krida Nusantara, Bapak Dr. Andes Haji Encang Iskandar MPD. Udah pada penasaran kan gimana tanggapan mereka seputar literasi? Simak terus ya videonya, yuk! Selamat pagi, Bu. Bagaimana hari ini, Bu, kabarnya? Ibu, kita ada penasaran suatu hal, Ibu. Boleh nggak, Bu, kalau kita ngajak Ibu ngobrol sebentar? Di mana? Di sana, Ibu. Mohon maaf Ibu, langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana nih Bu, tanggapan Ibu mengenai generasi muda saat ini yang dianggap suka rebahan dan suka malas gerak Bu? Kalau bahasanya kaum milenial sekarang tuh mageran Bu. Generasi sekarang dicap mager dan Suka rebahan Bu. suka rebahan. Kalian gitu nggak? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, kalau Ibu bilang itu semua kan anggapan ya. Jadi stigmanya di orang melihatnya seperti itu. Sekarang semua tergantung dari kitanya sendiri. Kita mau menerima dicap seperti itu, atau kamu mau mendobrak bahwa itu bukan generasi kami seperti itu. Jadi sekarang tergantung kembali ke diri kalian sendiri. Kalian berani nggak mendobrak itu? Kalian punya kemauan nggak bahwa jangan labelkan generasi kami dengan hal-hal seperti itu. Jadi ya tunjukin dong bahwa generasi kalian bukan generasi mager, bukan generasi yang seperti orang pada umumnya melabelkan kalian gitu ya. Memang tidak dipungkiri bahwa mungkin generasi kalian generasi yang sudah lebih enak ya, maksudnya semua segala sesuatu sudah tersedia, dalam arti kata teknologi sudah makin maju gitu ya, semuanya lah gitu. Tapi kan bukan berarti di mana kemudahan itu udah lebih ada membuat kalian juga jadi menggampangkan, kan tidak. Karena segala sesuatu itu kalian harus berani keluar dari zona aman kalian ya, untuk segala sesuatu itu tidak didapatkan dengan mudah, segala sesuatu. Meskipun lingkungan ya yang tadi Ibu bilang sudah mudah, tapi usaha itu tetap ada. Ya. Sekecil apapun usaha, itu ya usaha. Ya kan? Nah, tapi kalau sekali tadi bilang hanya rebahan, hanya mager segala macam gitu, ya kalian nggak akan dapat apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau ada seorang psikolog ya bilang bahwa generasi kalian itu sebenarnya punya kekhususan loh, punya spesialisasi, bahwa kalian punya value. Nah, kenapa nggak kalian tunjukin bahwa kalian memang punya nilai, begitu kan? Ya, jadi intinya generasi kalian harus berani keluar dari zona aman, tunjukin punya keberanian dan punya kemauan untuk mendobrak bahwa pelabelan itu nggak seperti itu, bahwa itu nggak benar. Ya, mungkin hanya ya sedikit orang kali, sedikit dari generasi kalian kali nggak bisa dipukul rata, tunjukkan bahwa oh kami nggak seperti itu. Baik Ibu, berarti kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman dan menyanggah opini orang-orang yang bilang kalau kita itu suka mageran, suka rebahan, seperti itu ya Bu ya. Nah, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program literasi yang dapat membuat generasi muda saat ini lebih produktif Bu. Bagaimana tanggapan Ibu program tersebut? Program pemerintah tentang literasi, Ibu mendukung banget tuh ya. Dulu orang tua bilang bahwa buku itu adalah guru.
Itu benar banget. Kadang ada hal-hal yang mungkin tidak tersampaikan oleh guru kamu di kelas ya, di sekolah, kan nggak mungkin tuh ya ibu guru menyampaikan persis seperti apa yang di buku. Pasti ibu guru mengajarkan ringkasannya gitu, inti-intinya gitu kan. Pasti guru kamu pasti kamu baca ya, bukan mereka lupa, tapi mereka menitik beratkan pada supaya kamu membaca. Nah, membaca itu pasti supaya kamu lebih paham, kan begitu ya. Nah, sekarang dengan program pemerintah. Nah, program pemerintah dengan apa itu? PISA ya. Apa itu coba PISA? Panjangannya apa? Itu seperti organisasi yang mensurvei tingkat literasi berbagai negara, Bu. Oke, terus dengan Indonesia sendiri gimana hasilnya? Indonesia hasilnya awalnya di tahun kemarin 80, sekarang 70, Bu. Artinya apa? Terjadi peningkatan. Nah, bagus dong berarti kan? Nah, kalau menurut data dari UNESCO yang Ibu baca sih gitu ya, di kita kan masih minim ya. Baca di kita itu masih perbandingannya 1:1000 ya. Nah, bayangin, itu sedikit sekali loh, Nak. Itu sangat disayangkan banget ya. Nah, jadi kamu di sini yang punya fasilitas perpustakaan, itu harusnya kamu pergunakan sebaik-baiknya gitu ya. Meskipun sekarang di zaman modern sudah ada e-book, kalau e-book tetap kurang. Ya, e-book itu iya. Ada ibu pernah lihat ya alatnya tuh ya. Udah tinggal bawa kemana-mana, udah ringkas gitu. Tapi rasanya kurang membekas gitu ya. Dan lagi ya sudah begitu aja. Tapi kalau namanya buku, apalagi berseri, itu jadi jadi pajangan di kamar itu ada kepuasan sendiri bahwa kita sudah menyelesaikan sekian buku gitu ya. Nanti kalau kita mau ingat lagi, ininya ibu ya, mungkin ibu bisa berbagi dengan kamu buku apa aja. Karena semua buku itu baik itu novel pun, itu kadang-kadang ada pelajaran tentang falsafah hidup. Nah, dulu ibu kalau baca itu ibu garisin pakai stabilo gitu ya, pakai post-it. Zaman dulu itu kalau dulu belum ada post-it itu ibu pakai stabilo gitu, itu ibu simpen gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau ibu mau baca lagi, ibu tinggal ngambil lagi itunya. Nah, ibu cari apa itu di situ. Lain dengan ibu, bisa aja sih gitu ya, tapi ya sudah kan hanya ya satu perangkat aja sudah gitu ya. Nah, sekarang kan kebijakan dari Gubernur Pak Deddy Mulyadi kembali ke buku lagi ya. Nah, itu salah satunya yaitu gemar membaca gitu ya. Nah, jadi kalau ibu bilang di saat sekarang digencarkan dengan program pemerintah itu, ibu menghimbau kalian semua harus kembali ke buku ya. Jangan malas membaca dimanapun ya. Jadi nggak ada satupun buku yang dia akan sia-sia kamu baca. Yang pastinya buku yang baik ya sayangnya, ya bukan buku yang sembarang buku, bukan gitu ya. Nah, itu gimana cara menumbuhkan, gimana cara kamu untuk mencintai buku. Nah, itu semua kembali ke diri kamu. Kamu tanamkan rasa keinginan tawan kamu tuh harus kamu tanamkan. Kamu jangan cepat berpuas diri dengan saya tahu kok. Nah, itu enggak. Nah, sekarang tadi ya dengan pertanyaan kamu yang pertama, kamu dimudahkan dengan kondisi kamu, generasi kamu, gitu kan? Kan Mbah Google udah banyak tuh. Nah, gampang sih kamu dengan membaca ya, cari aja itu di mana sih, ini di mana. Sekarang coba kamu baca satu buku, kamu pengen nih buku piknik aja misalkan ya, buku wisata. Cari Google oh gini. Beda dengan kamu membaca buku tentang kota itu dari Google sama dengan kamu membaca di bukunya, maksudnya begitu gitu. Ngerti nggak maksudnya? Gitu ya. Jadi sekali lagi dengan tadi kembali yang ke program pemerintah. Nah, usahakan kamu menjadi bagian dari program pemerintah untuk jadi 80 ke 70. Mudah-mudahan nanti ke berikutnya bisa menjadi 60, 50, 40. Itu harapan ibu. Dari yang 1:1000 mudah-mudahan nanti jadi 10:1000, 100:1000. Nah, kalau 1000:1000 itu luar biasa banget. Gitu ya, dan jadikan buku itu guru kamu. Itu aja ya. Kalau buku itu sangat bagus sekali. Karena menurut ajaran yang Bapak yakini bahwa Iqra atau membaca itu puncaknya ilmu. Jadi kalau kita ingin maju, Iqra.
Dan sekarang pemerintah katakanlah sudah membuka program literasi itu sangat bagus. Bahkan angkatan kalian nanti, kalian kelas 11 kan? Kelas 10. Nah kelas 11 nanti kan ketika naik ke kelas 12, tanggal 14 dibagikan rapot, itu tanggal 10 atau 20 November ada TKA, tes kemampuan akademik. Nah dengan adanya tes TKA, dan pemerintah sudah mengawali bahwa literasi harus digalakkan, mudah-mudahan anak-anak bisa menyiapkan diri lewat Iqro, lewat membaca untuk bagaimana suksesnya tes kemampuan akademik. Dan tes kemampuan akademik nanti itu sebagai pengganti raport. Jadi raport yang sekarang itu nanti tidak akan ada apa-apanya kalau pemerintah sudah menerapkan tentang TKA untuk masuk perguruan tinggi. Dan Bapak yakin untuk kalian juga akan sama seperti itu. Jadi pemerintah menggalakkan literasi itu sudah cukup bagus ya, bahkan di tiap sekolah atau mungkin di masyarakat umum juga itu sudah digalakkan. Dan untuk anak-anak sekolah itu dengan adanya TKA ya, itu pasti modalnya harus Iqro atau literasi. Tentu literasi kaitan dengan mata pelajaran yang terkait dengan akan diteskan nanti. Itu sangat bagus menurut Bapak program pemerintah dengan adanya literasi. Wah, berarti Bapak dengan adanya program-program tersebut, kita sebagai generasi muda ini yang berperan aktif mengembangkan program-program tersebut agar kegiatan literasi di kalangan pemuda saat ini bisa berkembang menjadi lebih baik ya Pak. Lalu kira-kira Bu, dengan kepadatan kegiatan di Krida ini, apa kegiatan literasi yang cocok untuk siswa-siswi Krida Nusantara Bu? Kegiatan literasi banyak lah. Karena pada dasarnya umur-umur kalian itu dituntut tadi ya, Ibu bilang kamu harus keluar dari zona aman, berkreasilah, gitu ya. Kalau sekarang untuk literasi, kalian harus bersyukur guru bahasa Indonesia kalian membimbing kalian. Kemarin Ibu dengar kan ada kejuaraan tuh kalian berhasil ya, apa tuh UKBI? UKBI Bu. Apa tuh UKBI? Uji kemahiran berbahasa Indonesia. Juara berapa? Juara nggak? Itu sebenarnya sistemnya skor Bu. Oke, skornya? Ada yang sangat unggul Bu. Nah, itu kan masih terus sampai sekarang kan? Masih. Nah, itu kan artinya kan salah satu memacu kalian untuk mendapat skor yang lebih baik gitu kan? Iya. Berarti kan kemampuan berbahasa Indonesia kalian begitu kan? Nah, kalau kalian sekarang harus menanamkan jiwa daya juang. Itu kalian harus menanamkan. Kalau kalian menanamkan dalam diri kalian daya juang, itu akan membuat kalian sekarang nilai saya di sini nih. Kalau kalian punya daya juang, kalian nggak akan mau tuh nilai yang segini, kalian besoknya akan menjadi turun. Kalau udah begini, oh saya harus begini, oh saya harus begini, gitu loh maksudnya. Memotivasi. Nah, itu, ya kan? Ya. Itu satu. Kedua, tadi kok dibilang program apa yang sekarang bisa menumbuhkan di lingkungan Krida? Kalian bisa mengadakan lomba debat dengan literasi, ya kan? Sekarang antar teman di kelas, nanti antar kelas. Nanti bisa di lingkungan SMA yang dekat-dekat dengan Krida. Itu bisa. Ya nggak? Iya, nah, terus bisa juga sekarang kalian, kayaknya sekarang tuh udah jarang banget orang berkirim surat dengan kartu pos ya. Iya Bu. Ya kan? Ya. Nah, kalau Ibu masih, setiap saya pergi keluar kota, nggak keluar negeri aja, keluar kota aja, Ibu pasti berkirim surat untuk cucu. Oh. Karena saya masih berharap nanti dia punya pengalaman yang banyak, meskipun pengalaman itu lewat saya. Dengan dia membaca, dia akan terbayang, oh ya nenek saya lagi ada di Jogja. Pada saat itu, nah itu kan menulis dengan bahasa Indonesia kan? Iya, Bu. Nah, kan bisa, kirim aja ke sini. Nah sekarang kan kantor pos mulai sepi. Iya, Bu. Nah, coba berkirim surat sesama kalian. Jadi menghidupkan kantor pos lagi, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, bisa kan? Bisa. Nah, coba diskusi dengan guru bahasa Indonesia. Baik. Nah, satu dengan kalian menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kalian belajar untuk menulis. Nah, dengan menulis itu otomatis. Nah, tadi berdebat. Dengan berdebat kalian akan mau nggak mau, kalian akan menambah perbendaharaan kata, ya kan? Nah, Ibu aja sekarang masih nanya sama guru kalian, bahasa Indonesia ini apa ya? Karena nggak rajin baca bahasa Indonesia yang baru. Nah, itu kan udah makin bertambah kan? Iya, Ibu. Gitu. Ya, jadi itu mungkin cara yang bisa bisa ditambah.
Ya, nah sekarang juga ini dengan kita ngobrol begini kan juga salah satu agenda yang bisa menambah program ya literasi di lingkungan Krida. Apa nih namanya kalau gini? Kita Siniar. Oh, siniar. Bahasa Indonesia dari apa tuh? Podcast. Podcast ya. Oke. Sesibuk apapun anak-anak Krida dengan program padat di sekolah termasuk di asrama, tapi yang Bapak katakan tadi bahwa ikro atau literasi itu pintunya ilmu. Maka yang Bapak harapkan untuk anak-anak kita, apalagi sekolah boarding itu, jadi malam harinya itu sudah dikumpulkan nih mata pelajaran apa, bacalah. Sekarang di sekolah kita juga kan sudah mulai bahwa ketika akan belajar ada yang mungkin guru ada 5 menit, 10 menit untuk baca apapun. Baik yang terkait dengan mata pelajaran atau mungkin yang bukan. Bahkan Bapak di sekolah itu sudah menerapkan ya bahwa untuk kemajuan anak-anak, Bapak Ibu guru itu wajib untuk melaksanakan pretest. Jadi maksudnya atau mungkin juga apa ya pretest itu kan apa yang akan diajarkan guru ditanyakan dulu. Itu atau persepsi guru mengajarkan minggu yang lalu sebelum mengajar sampaikan dulu. Maksudnya agar anak terbiasa membaca sebelum di sekolah. Dan mungkin juga di sekolah kita ini juga ada sudut-sudut literasi, mungkin ada sudut baca apa itu di ruang kelas atau mungkin di koridor, bahkan ada perpustakaan kita. Jadi sekolah sudah menyiapkan tempat-tempat literasi untuk membantu, sebab sangat penting literasi itu. Tadi Bapak di awal bahwa ikro membaca itu pintunya ilmu. Jadi literasi yang dikembangkan oleh pemerintah ditindaklanjuti oleh sekolah, anak-anak harus siap, itu sangat-sangat bagus ya untuk mencapai cita-cita yang terbaik. Nah Ibu, setelah kita melaksanakan program literasi yang bermanfaat bagi kita, apa nih Ibu saran Ibu untuk kita agar dapat menghindari budaya negatif yang tidak bermanfaat? Budaya negatif, biar kita tidak terkena budaya-budaya. Tadi ya, kalau diruntut dari pertanyaan kalian yang pertama, semua itu adalah bagaimana kita. Gitu kan? Bagaimana kita mau keluar gak dari zona aman. Nah, pada saat kita keluar dari zona aman, nah pintar-pintar kita lah, kita mau masuk lingkungan yang mana. Begitu kan? Nah, pastinya kita gak akan luput dari bimbingan orang tua. Ya, bimbingan orang tua, doa orang tua, bimbingan guru, doa guru itu pasti ada. Nah, kalau sudah begitu, nah sekarang tinggal kalian nih, kalian mau menuruti nggak itu bimbingan orang tua, bimbingan guru, segala macam. Nah, kalau kalian mau menuruti itu, insya Allah harusnya kalian bisa dong menghindari dari budaya negatif. Karena pasti namanya bimbingan itu nggak ada seorang pun dari orang tua maupun guru yang akan menjerumuskan kamu untuk hal-hal yang negatif, nggak ada. Ya. Nah, sekarang kalau itu sudah kamu pegang, kamu pasti akan diajarin, kamu pasti akan dibimbing untuk diberikan contoh mana sih yang negatif, mana sih lingkungan yang positif, ya enggak? Nah, itu tadi tinggal kalian mesti dikasih untuk berpikir, ya. Kalian kasih dibimbing untuk berani bertanggung jawab, kan? Berani mengambil sikap, berani untuk bertanggung jawab, kan begitu. Nah, kalau sudah begitu, kalau itu sudah ada di dalam diri kalian, ya. Kayaknya pada saat kalian masuk ke dalam lingkungan negatif pun, kalian punya pendirian. Ibu yakin kalian tidak akan terpengaruh. Benar nggak? Apalagi kalau sekarang lingkungan kalian, ya, itu sudah pastinya lingkungan yang baik. Ya nggak? Ya, itu udah otomatis. Pasti kalau lingkungan baik, pasti kalian akan terbawa gitu kan. Nah, tapi sekarang yang ibu tekankan adalah bagaimana caranya kalian kalau kalian harus melawan arus. Nah, itu tantangan yang luar biasa. Gitu kan? Nah, jadi jangan pernah kalian abaikan apa yang kalian dapatkan dari orang tua, ya. Jangan kalian pikir nih, kalian sekolah orang tua diem aja, enggak. Itu doa orang tua itu pasti menyertai kalian terus. Terus jangan kalian pikir orang guru kalian tuh hanya sekedar udah oke, bab 1 tentang ini, bab 2 tentang ini. Oh, enggak. Ya. Di saat kau coba ya, ayo, sekarang taruhan sama ibu. Taruhan sama ibu, ya. Pada saat nih sekarang kita tentang apa? Ini bahasa Indonesia ya. Nah, di saat guru kalian sekarang memberikan materi bahasa Indonesia, pasti terselip sekalimat, 2 kalimat tentang falsafah hidup untuk bekal kalian ke depan. Mungkin tanpa kalian sadari. Kamu jangan ini ya. Ya, kamu nanti kalau ini, kamu ini ya. Atau kamu keluar kelas saja, hati-hati ya. Itu sederhana sayang, ya kan? Tampaknya sederhana, mungkin buat kamu
kita tiap hari dengar, gitu kan? Nah, tapi itu kan sebenarnya kalau mau dipikir, itu kan membiasakan kita untuk bersikap hati-hati. Nah, hal-hal yang begitu kan bimbingan positif, bukan? Iya. Nah, jadi apa yang ditanamkan orang tua, apa yang ditanamkan dengan guru yang positif, itu adalah bekal kalian pada saat kalian harus berhadapan dengan budaya. Nah, jadi tadi kalau ibu bilang, kalian nggak usah takut kalau kalian harus berhadapan dengan lingkungan atau budaya yang negatif. Kalau kalian sudah kuat dengan, kalian sudah bisa benar-benar memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, kalian paham mana di mana saya harus berdiri, di mana saya harus menempatkan, kalian itu pasti, ya. Apalagi itu tadi, ya kalau pepatah bilang, ya nih saya dapat ini nih, dapat bocoran tuh ya, dari pepatah indah, ya. Kamu kalau masuk ke toko minyak wangi ya, kalau ke mall, lewatkan, beli, nah itu kan indah tuh, ya wangi. Kesemprot biar kata nggak beli, keluar masih ke bawah wanginya. Coba kalian ke pasar ikan. Bau amis, Bu. Nah, ya kan ibaratnya begitu kan. Tapi kalau sekarang kalian juga mau wangi, mau amis terus segala macam, kalau kalian mau tetap ini ya nggak peduli. Mau apa namanya, mau wangi kayak mau bau amis, tapi kalau semua kalian punya sikap ya udah, kenapa mesti? Nanti maksudnya itu kan perumpamaan ya. Jadi yang penting adalah tadi kalau dirutut dari apa kalian tanyakan ke ibu dari awal sampai keempat, itu terima kasih, itu nyambung sebenarnya semuanya ya. Apa yang pesan buat kalian tadi dengan ini apa dengan pembelajaran literasi ya. Nah, mudah-mudahan pesan yang ibu sampaikan buat kalian bisa menjadi bekal kalian ke depan. Sekarang di era digitalisasi, di era medsos ya. Kita sebagai remaja atau kalian pemuda penerus cita-cita bangsa, apalagi di tahun 2045 itu ada istilah bonus demografi ya. Nah, jadi apapun media yang kita pakai, kita harus bisa memilih dan memilah ya. Sekalipun itu alat untuk literasi, misalnya medsos, tapi kita harus bisa menyaring, harus bisa memanfaatkan itu. Jangan sampai banyak yang negatifnya, tapi yang positifnya adalah apa? Sedikit. Oleh karena itu, ya anak-anak Krida wabil khusus dengan adanya kaitan dengan kurikulum yang sudah kita lewati, mungkin 2013 itu kan ada KI 1 tentang spiritual. Itu untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak baik, ya. Lewat medsos yang bisa dijadikan untuk mengembangkan ilmu, tapi malah yang negatifnya. Jadi ada kegiatan yang sosialnya. Nah, lewat medsos bisa saja kita kolaborasi, ya. Sebab kalian yang dicetak oleh dua kurikulum mungkin atau kurikulum merdeka tetap bahwa di abad 21 itu harus aktif, kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Ya, nah jadi kita pilihlah hal-hal yang apa sifatnya positif sesuai dengan tujuan kita mau jadi apa nanti. Kalau bisa, kalau kalian dicetak ingin jadi pemimpin bangsa, selama di sekolah pun kalau bisa jangan melakukan kesalahan. Contoh, nyontek kita nggak boleh. Ya, jadi sudah jadi pegawai korupsi misalnya, kan di sekolah tidak dimajarkan untuk itu. Tapi sekarang budaya itu sudah bisa terjadi di mana-mana. Oleh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa, ya lewat literasi, bacalah yang sifat-sifat positif. Lewat literasi, lewat media apa, kalau ada yang negatif jangan kita banyak itunya. Makanya tadi Bapak katakan, tingkatlah keimanan kita, ketakwaan kita sesuai dengan agama yang keyakinan, itulah sebagai apa? Patokan hidup kita supaya sukses, supaya tidak terbawa ke arah-arah hal yang sifatnya negatif. Insya Allah kamu bisa sukses ya. Wah, terima kasih Ibu. Terima kasih atas kesediaan Ibu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sungguh kesempatan yang spesial bagi kami. Kami bisa mewawancarai Ibu, mendapatkan motivasi-motivasi bagi generasi muda saat ini. Terima kasih Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya. Kami tutup sesi wawancara kali ini dengan Ibu Ketua Yayasan Krida Nusantara, Ibu Nori Chandrawati Trisutrisno SH, dan salam literasi. Jadi, sobat-sobat literat, budaya literasi harus kita tumbuhkan dari diri kita masing-masing. Karena dengan berliterasi, pengetahuan kita akan semakin bertambah. Juga wawasan kita akan semakin luas. Serta kekritisan pikiran kita akan lebih terasa dan terarah. Betul tuh Semi. Baik Sobat Literat, sampai sini dulu ya siniar literasi aksara kita. Mari kita
kita menyemai benih-benih kecerdasan dengan membudayakan literasi. Jadilah siswa literat yang siap memberikan manfaat. Dan lagi-lagi sebuah pantun untuk menutup video kali ini. Makan malam lauknya ikan. Cakep! Ada juga sambal goreng kentang. Artinya, jadikan literasi budaya mencerdaskan untuk bangsa gemilang di masa datang. Sampai jumpa lagi ya. Salam literasi. Seru literasi aksara, Krida Literat.